Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, dan Menko Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD, menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, serta penegak hukum lainnya tidak akan berani menangkap Gubernur Sumatera Utara, Sumut, Bobi Nasution, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di wilayahnya, meskipun bukti dianggap sudah sangat kuat. Pernyataan ini disampaikan Mahfud dalam wawancara daring baru-baru ini di kanal YouTube Forum Keadilan TV, di tengah sorotan publik terhadap operasi tangkap tangan, OTT, KPK yang menjerat sejumlah pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Sumut, termasuk orang dekat Bobi. Dugaan korupsi dan ketidakberanian penegak hukum. Mahfud mengkritik sikap lembaga anti rasuah yang menurutnya cenderung menghindari langkah tegas terhadap pejabat berstatus tinggi, terutama yang memiliki koneksi politik kuat. Buktinya sudah jelas, mulai dari aliran dana 231 miliar rupiah hingga keterlibatan orang-orang dekat Bobi dalam pengaturan proyek. Tapi, KPK dan penegak hukum lain tak akan berani menyentuhnya karena ada payung besar di belakangnya, ujar Mahfud, merujuk pada hubungan Bobi sebagai menantu mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan adik ipar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai, tekanan politik dan dinamika kekuasaan menjadi faktor utama yang menghambat penegakan hukum. Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan OTT pada 26 Juni 2025 di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut, yang mengungkap dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan senilai total 231,8 miliar rupiah. 5 orang, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, dikenal sebagai orang kepercayaan Bobi, ditetapkan sebagai tersangka. Mahfud menyayangkan bahwa meskipun Topan ditangkap, penyelidikan tampak berhenti pada level bawah tanpa menyentuh Bobi, yang diyakini memiliki peran pengawasan sebagai gubernur. Bukti kuat yang diabaikan. Menurut Mahfud, bukti kuat telah muncul, termasuk keterangan saksi dan aliran dana yang diduga melibatkan Bobi secara tidak langsung. Topan tidak mungkin berani mengatur proyek sebesar itu tanpa sepengetahuan gubernur. Tinjauan lapangan yang dilakukan Bobi bersama Topan sebelumnya menjadi petunjuk kuat adanya keterlibatan, katanya. Ia juga menyebut laporan dari Indonesia Corruption Watch, ICW, dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, yang mendesak KPK memeriksa Bobi, terutama setelah ditemukan indikasi manipulasi e-katalog dalam pengadaan proyek. Data dari KPK menunjukkan bahwa proyek-proyek tersebut melibatkan pemotongan anggaran dan pemberian fee kepada pejabat, dengan sebagian dana tunai sebesar 231 juta rupiah diamankan saat OTT. Namun, Mahfud mempertanyakan mengapa penelusuran aliran dana tidak dilanjutkan ke tingkat gubernur. Ini bukan soal kurangnya bukti, tapi keberanian. KPK tampaknya takut melangkah lebih jauh karena Bobi bukan pejabat biasa, tegasnya. Konteks politik dan intervensi. Mahfud menilai bahwa era pemerintahan Prabowo Subianto, yang didukung mayoritas di DPR, justru memperumit penegakan hukum terhadap figur seperti Bobi. Dengan 80% kursi DPR dikuasai koalisi pemerintah, tekanan untuk melindungi pejabat tertentu sangat besar. Ini mirip seperti zaman Soeharto, di mana hukum tunduk pada kekuasaan, ujarnya. Ia mengingatkan bahwa sikap ini dapat merusak kredibilitas KPK, yang selama ini dikenal sebagai lembaga independen. Lebih lanjut, Mahfud menyindir pernyataan Jokowi yang menyebut pemakzulan presiden sulit dilakukan tanpa wakil presiden, yang ia anggap sebagai sinyal politik untuk melindungi keluarga. Ini ancaman terselubung. Jika Bobi disentuh, ada kemungkinan reaksi besar dari pihak tertentu, termasuk Purnawirawan TNI yang sudah mengirim surat soal Gibran, tambahnya, merujuk pada surat yang hingga kini belum diproses DPR. Respons publik dan KPK. Publik Sumut, melalui berbagai demonstrasi, menuntut KPK memanggil Bobi untuk memberikan keterangan. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan bahwa ketidakberanian KPK akan menjadi presiden buruk. Jika Bobi lolos, ini membuktikan hukum di Indonesia hanya untuk rakyat kecil, katanya. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa penyidik masih mendalami kasus tersebut dan akan memanggil pihak terkait sesuai kebutuhan bukti. Namun, pernyataan ini dianggap Mahfud sebagai keengganan terselubung untuk mengusut lebih dalam. Prospek dan tantangan. Mahfud memprediksi bahwa tanpa dukungan politik yang kuat dari Prabowo untuk menginstruksikan penegakan hukum, kasus ini akan mandek. Prabowo harus bilang kasus ini harus selesai, baru KPK berani. Kalau tidak, ini akan jadi catatan hitam di era pemerintahannya, ujarnya. Ia juga mengkhawatirkan potensi kekosongan hukum di Sumut jika kasus korupsi ini tidak tuntas, yang dapat memicu ketidakstabilan politik. Pernyataan Mahfud MD menggambarkan ketegangan antara penegakan hukum dan pengaruh politik di era pemerintahan baru.
Dengan bukti yang dianggap kuat namun belum diikuti tindakan tegas, masa depan kasus korupsi di Sumut menjadi sorotan, baik bagi kredibilitas KPK maupun integritas pemerintahan daerah.